Tahukah temanku, Tahun 2020, Indonesia mengalami resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Resesi ditandai dengan penurunan aktivitas ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Pada tahun tersebut, Indonesia mengalami penurunan aktivitas ekonomi pada kuartal 1 dan 2 berdasarkan PDB Republik Indonesia, di mana PDB merupakan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di wilayah suatu negara yang dihitung dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam 1 tahun. Produk domestik bruto Republik Indonesia pada kuartal 1 2020 sebesar 2,97% dan kuartal 2 minus 5,3%. Mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya melalui instrumen kebijakan dalam APBN. Alokasi anggaran yang disiapkan Rp695,2 triliun pada tahun 2020 dan meningkat Rp744,7 triliun di tahun 2021. Dana ini digunakan untuk vaksinasi 208 juta jiwa, berbagai bantuan kesehatan, subsidi usaha khususnya UMKM, serta berbagai subsidi lainnya. Selain itu, terdapat bantuan sembako, listrik, kuota belajar, hingga bantuan langsung tunai untuk membantu warga bertahan di tengah resesi ekonomi. Akan tetapi, meskipun di tengah krisis, pemerintah tetap memproyeksikan ekonomi Indonesia akan pulih dan kembali tumbuh. Dibuktikan dengan tingkat pengangguran tahunan yang konsisten menurun dari 6,5% di Agustus 2021 menjadi 5,9% pada Agustus 2022. Demikian juga angka kemiskinan, dari 9,71% pada September 2021 menjadi 9,54% pada Maret 2022. Puncaknya berada pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kembali menguat di 3,51% pada kuartal ketiga 2021. Kemudian tumbuh ke 5,72% pada kuartal ketiga 2022. Penguatan ini didorong oleh konsumsi masyarakat, kinerja investasi, dan ekspor. Untuk info lengkap tentang uang kita, terdapat di situs resmi Kementerian Keuangan kemenkeu.go.id. Dan laporkan ke lapor.go.id jika menemukan penyelewengan. Yuk temanku, pahami, peduli, dan awasi uang kita.